Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para rebahaners pecinta stories dimanapun Anda berada? Welcome back to Topan Asfi Channel. Channel yang selalu menghibur dan dapat menambah wawasan antum sekalian seputar sejarah, kisah nyata, dan legenda. Guys, kali ini kita masih membahas Khalifah Umar bin Khattab. Sebelumnya kita telah membahas bagaimana beliau masuk Islam dan diangkat menjadi khalifah. Sekarang kita akan menelusuri sepak terjang beliau dalam memimpin rakyatnya hingga akhir hayatnya. Penasaran kan? Buruan, jangan berlama-lama lagi. Kencengin volume, siapin ipok hitam, kunci pintu dan jendela, and stay here. This is Topan Asfi Story. Setelah Rasulullah wafat pada tanggal 8 Juni 632, umat Islam termasuk Umar menunjuk Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah pertama, sebagai pengganti Rasulullah. Dan sebelum Sayyidina Abu Bakar Siddiq meninggal pada tahun 634 Masehi, beliau menunjuk Umar sebagai penggantinya. Karena sifatnya yang keras dan otokratis, Umar bukanlah sosok yang sangat populer di antara tokoh-tokoh Madinah dan anggota Majelis Syuro. Oleh karena itu, para sahabat Abu Bakar yang berpangkat tinggi berusaha mencegahnya untuk tidak menyebut nama Umar. Namun demikian, Abu Bakar tetap memutuskan untuk menjadikan Umar sebagai penggantinya. Umar terkenal karena kemauannya yang luar biasa, sikap penuh perhitungan, kecerdasan politiknya, ketidakberpihakannya, keadilannya, dan kepeduliannya terhadap orang miskin. Abu Bakar menyadari kekuatan dan kemampuan Umar untuk menggantikannya. Dia mungkin merupakan salah satu transisi kekuasaan yang paling mulus dari satu otoritas ke otoritas lain di negeri-negeri Muslim. Tantangan awal pemerintahan Umar. Meskipun hampir semua umat Islam telah memberikan janji kesetiaan mereka kepada Umar, dia lebih ditakuti daripada dicintai. Menurut Muhammad Hussein Haikal, tantangan pertama bagi Umar adalah mendapat dukungan dari rakyatnya dan anggota Majelis Syuro. Umar adalah seorang orator berbakat, dan dia menggunakan kemampuannya untuk meningkatkan reputasinya di antara orang-orang. Muhammad Hussein Haikal menulis bahwa penekanan Umar adalah pada kesejahteraan orang miskin dan kurang mampu. Selain itu, Umar untuk meningkatkan reputasi dan hubungannya dengan Bani Hashim, suku Ali, menyerahkan tanah miliknya yang disekentakan di Khaybar kepada yang terakhir. Ia mengikuti keputusan Abu Bakar atas sengketa tanah Fadak, tetap memperlakukannya sebagai milik negara. Dalam perang Riddah, ribuan tahanan dari suku pemberontak dan murtad dibawa sebagai budak selama ekspedisi. Umar memerintahkan amnesti umum untuk para tahanan. Hal ini membuat Umar cukup populer di kalangan suku Arab Baduy. Dengan dukungan publik yang diperlukan di pihaknya, Umar mengambil keputusan berani untuk memanggil kembali dan memberhentikan Khalid bin Walid dari jabatan komando tertinggi di garis depan Romawi. Pemerintahan Umar adalah pemerintahan kesatuan, di mana otoritas politik yang berdaulat adalah khalifah. Kekhalifahan Umar dibagi menjadi provinsi dan beberapa wilayah otonom, misalnya Azerbaijan dan Armenia, yang telah menerima kekuasaan kekhalifahan. Provinsi dikelola oleh gubernur provinsi atau wali, dipilih secara pribadi dan cermat oleh Umar. Provinsi dibagi lagi menjadi sekitar 100 kabupaten. Setiap kabupaten atau kota utama berada di bawah tanggung jawab seorang gubernur muda atau amir. Biasanya diangkat sendiri oleh Umar, tetapi kadang-kadang juga ditunjuk oleh gubernur provinsi.
Di beberapa distrik ada perwira militer yang terpisah. Meskipun wali dalam banyak kasus adalah panglima angkatan darat yang bermarkas di provinsi tersebut. Setiap janji dibuat secara tertulis. Pada saat pengangkatan dikeluarkan instrumen instruksi dengan maksud untuk mengatur tingkah laku wali. Saat menjabat, wali diminta untuk mengumpulkan orang-orang di masjid utama dan membacakan instrumen instruksi di depan mereka. Jadi Sayyidina Umar ini benar-benar disiplin ya guys. Dan benar-benar jeli memilih pejabat-pejabat negaranya. Instruksi umum Umar kepada para perwiranya adalah, "Ingat, saya tidak menunjuk Anda sebagai komandan dan tiran atas rakyat. Saya telah mengirim Anda sebagai pemimpin, sehingga orang-orang dapat mengikuti teladan Anda. Berilah kaum muslimin hak-hak mereka dan jangan pukul mereka agar mereka tidak dilecehkan. Jangan terlalu memuji mereka. Jangan sampai mereka jatuh ke dalam kesalahan kesombongan. Jangan tutup pintumu di hadapan mereka. Jangan sampai yang lebih kuat memakan yang lebih lemah. Dan jangan bersikap seolah-olah Anda lebih tinggi dari mereka, karena itu adalah tirani atas mereka." Berbagai kode etik ketat lainnya harus dipatuhi oleh para gubernur dan pejabat negara. Para perwira utama diharuskan melakukan perjalanan ke Mekah pada kesempatan ibadah haji, di mana orang-orang bebas mengajukan keluhan apapun terhadap mereka. Untuk memperkecil kemungkinan terjadinya korupsi, Umar menetapkan untuk membayar gaji yang tinggi kepada para staf. Gubernur provinsi menerima sebanyak 5 hingga 7 ribu dirham setiap tahun, selain bagian mereka dari rampasan perang, jika mereka juga panglima tertinggi tentara di sektor mereka. Tapi kalau zaman sekarang mah ya, biarpun gaji udah tinggi, tapi kalau ada kesempatan korupsi mah pasti dekat juga dah. Umar adalah pelopor dalam beberapa urusan. Yang pertama, Umar adalah orang pertama yang memperkenalkan sistem pelayanan publik, di mana catatan pejabat dan tentara disimpan. Dia juga menyimpan sistem rekaman untuk pesan yang dia kirim ke gubernur dan kepala negara. Yang kedua, dia adalah orang pertama yang menunjuk pasukan polisi untuk menjaga ketertiban sibil. Dan yang ketiga, dia adalah orang pertama yang mendisiplinkan orang-orang ketika mereka menjadi tidak teratur. Di bawah kepemimpinan Umar, kekhalifahan berkembang. Karenanya dia mulai membangun struktur politik yang akan menyatukan wilayah yang luas. Dia melakukan banyak reformasi administrasi dan mengawasi kebijakan publik dengan cermat. Mendirikan administrasi lanjutan untuk tanah yang baru ditaklukkan, termasuk beberapa kementerian dan birokrasi baru, dan memerintahkan sensus semua wilayah muslim. Selama pemerintahannya, kota Garnisum atau Amsar, Basra dan Kufah didirikan atau diperluas pada 638 Masehi. Ia memperluas dan merenovasi Masjidil Haram atau Masjid Agung di Mekah dan Masjid Nabawi atau Masjid Nabi di Madinah. Umar juga memerintahkan pengusiran komunitas Kristen dan Yahudi Najran dan Khaybar ke Suriah dan Irak. Dia juga mengizinkan keluarga Yahudi untuk bermukim kembali di Yerusalem, yang sebelumnya dilarang dari semua orang Yahudi. Dia mengeluarkan perintah agar orang Kristen dan Yahudi diperlakukan dengan baik dan memberi mereka tanah yang setara di pemukiman baru mereka. Umar juga melarang non-muslim berada di Hijaz lebih dari 3 hari. Ia adalah orang pertama yang mendirikan angkatan darat sebagai departemen negara. Umar adalah pendiri fikih atau jurisprudensi Islam. Dia dianggap oleh Muslim Sunni sebagai salah satu fikih terbesar, dan dengan demikian dia memulai proses kodifikasi hukum Islam.
Pada tahun 641, ia mendirikan atau memperluas Baitul Mal sebagai lembaga keuangan dan memulai tunjangan tahunan bagi umat Islam. Sebagai seorang pemimpin, Umar dikenal dengan gaya hidupnya yang sederhana dan keras. Alih-alih mengadopsi kemegahan dan tampilan yang dipengaruhi oleh para penguasa saat itu, ia terus hidup seperti ketika umat Islam masih miskin dan teraniaya. Pada tahun 638, tahun keempatnya sebagai khalifah dan tahun ke-17 sejak hijrah, ia menetapkan kalender Islam yang dihitung dari tahun hijrah Muhammad dari Mekah ke Madinah. Ekspansi militer. Penaklukan militer sebagian dihentikan antara tahun 638 dan 639. Selama tahun-tahun kelaparan hebat di Arab dan wabah penyakit di Levan. Selama masa pemerintahannya, Levan, Mesir, Cirenaica, Tripolitania, Fezzan, Anatolia Timur, hampir seluruh kekaisaran Persia, Sasania, termasuk Baktria, Persia, Azerbaijan, Armenia, Kaukasus, dan Makran dianeksasi oleh kekhalifahan Rashidin. Menurut satu perkiraan, lebih dari 4.050 kota direbut selama penaklukan militer ini. Sebelum kematiannya pada tahun 644, Umar telah menghentikan semua ekspedisi militer yang tampaknya dilakukan untuk mengkonsolidasikan kekuasaannya di Mesir, Romawi, dan Kekaisaran Sasania yang baru ditaklukkan pada tahun 642 sampai 644. Saat kematiannya pada November 644, pemerintahannya diperpanjang dari Libya sekarang di barat ke Sungai Indus di timur dan Sungai Oxus di utara. Agar dekat dengan orang miskin, Umar tinggal di gubuk lumpur sederhana tanpa pintu dan berjalan-jalan setiap malam. Setelah berkonsultasi dengan orang miskin, Umar mendirikan Biro Kesejahteraan pertama, Baitul Mal. Baitul Mal membantu muslim dan non-muslim yang miskin, membutuhkan, lanjut usia, yatim piatu, janda, dan orang cacat. Baitul Mal berlangsung selama ratusan tahun, dari kekhalifahan Rashidin pada abad ke-7 hingga periode kekhalifahan Umayyah antara tahun 661 sampai 750, dan bahkan tetap ada hingga era kekhalifahan Abbasiyah. Umar juga memperkenalkan tunjangan anak dan pensiun untuk anak-anak dan orang tua. Pembunuhan Umar bin Khattab. Pada suatu subuh yang gelap, ketika Umar sedang memimpin sholat subuh berjamaah di Masjid Nabawi, Madinah, seorang budak dari Persia, Abu Lulu'ah, menikamnya dengan belati bermata dua. Ada beberapa versi yang berbeda tentang kronologi kejadiannya. Menurut salah satu versi, dia juga membunuh Kulaib bin Bukair al-Laitsi yang berada di belakang Umar. Sementara menurut versi lain, dia menikam 13 orang yang mencoba menahannya. Menurut beberapa catatan, Umar meninggal pada hari yang sama. Sementara catatan lain menyatakan bahwa dia meninggal 3 hari kemudian. Bagaimanapun, Umar meninggal karena luka-lukanya pada hari Rabu 26 Zulhijjah 23 Hijriah atau 6 November 644 menurut penanggalan Masehi. Beberapa sumber sejarah melaporkan bahwa Abu Lulu'ah ditawan dan dieksekusi karena membunuh Umar. Sementara sumber lain mengklaim bahwa dia bunuh diri. Setelah kematian Abu Lulu'ah, putrinya dibunuh oleh Ubaidullah bin Umar, salah satu putra Umar. Ubaidullah bertindak setelah mendengar klaim salah satu orang antara Abdurrahman bin Auf atau Abdurrahman bin Abi Bakar yang mengaku melihat Abu Lulu'ah bersengkokol dengan 2 orang Persia lainnya, yaitu Hurmuzan, yaitu penasehat militer Persia Umar, dan Jufainah,
seorang pria Kristen dari Irak yang dibawa ke Madinah untuk menjadi guru sebuah keluarga di Madinah. Pada akhirnya, Hurmuzan dan Zufainah juga dibunuh oleh Ubaidullah. Setelah Ubaidullah ditahan karena pembunuhan ini, dia mengancam akan membunuh semua tawanan asing yang tinggal di Madinah, serta beberapa orang lainnya. Meskipun sejarawan Syiah cenderung berpendapat bahwa Ubaidullah mungkin telah dihasut oleh saudara perempuannya, Hafsah binti Umar, untuk membalas kematian ayah mereka. Pembunuhannya terhadap Hurmuzan dan Zufainah kemungkinan disebabkan oleh gangguan mental daripada konspirasi seperti yang dituduhkan oleh para sejarawan Syiah. Hal itu tentu dianggap oleh rekan-rekannya sebagai kejahatan daripada tindakan pembalasan dendam. Pada awalnya Umar sempat bimbang dengan suksesinya. Meskipun begitu, dikabarkan bahwa ia telah membentuk panitia pemilihan khalifah yang terdiri atas 6 orang sahabat terkemuka, yaitu Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, dan Thalhah bin Ubaidillah. Setelah kematian Umar, hasil rapat panitia ini memutuskan bahwa Utsman diangkat sebagai khalifah ketiga. Sementara itu, Ali menganggap bahwa keputusan tersebut sepihak dan merasa keberatan dengan hasil musyawarah panitia, meskipun ia tidak menentang keputusan akhirnya. Umar bin Khattab adalah salah satu sosok vital dalam perkembangan umat Islam. Pemerintahannya adalah salah satu dari sedikit momen dalam sejarah Islam di mana umat Islam bersatu sebagai satu komunitas. Abdullah bin Mas'ud sering menangis setiap kali topik tentang Umar diangkat. Ia berkata Umar adalah benteng Islam. Orang-orang akan masuk Islam dan tidak pergi. Ketika dia meninggal, benteng itu dilanggar dan sekarang orang keluar dari Islam. Guys, demikianlah sekelumit tentang kisah Khalifah Umar bin Khattab. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.